Halo sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, kita kembali bertemu atau berhadapan lagi dengan pohon serut ini. Ini pohon serut lebaran. Ya, karena waktu itu kita pas styling pohon ini yang pertama sekitar 7-8 bulan yang lalu. Saat itu memang malam takbiran lebaran. Nah, inilah perkembangannya tadi videonya. Ini ada video sebelum kita melakukan pruning dan ya kondisinya sangat subur. Sengaja pohon ini tidak dilakukan penanganan sejak penanganan terakhir kurang lebih 3 bulan yang lalu. Memang bertujuan untuk penyuburan. Kemudian bertujuan untuk memproses pertumbuhannya, yaitu waktu terakhir saya sedang membuat ranting dan anak ranting. Sekarang anak ranting sudah banyak terbentuk. Mudah-mudahan dari kondisi yang sekarang ataupun keadaan yang sekarang ini saya bisa membuat kelompok tajuk-tajuknya bisa terlihat dengan lebih jelas, karena saya sudah mempunyai minimal sampai ke anak ranting ini. Ya, pohon serut sangat cepat sekali pertumbuhannya, terutama apabila kita perhatikan pemupukannya, kemudian kita perhatikan pula kesehatannya. Ya, jadi di sini bisa dilihat pohon tumbuh dengan sangat bagus, sangat sehat pohonnya. Tidak ada penyakit yang kita sudah periksa, tidak ada penyakit, tidak terlalu membutuhkan penanganan khusus untuk pengobatan. Jadi pada kondisi yang seperti itu pohon serut pasti tumbuhnya akan luar biasa. Nah, banyak sekali teman-teman pertumbuhan yang ini boleh dikatakan ada yang over, ada yang memang layak. Jadi seperti ini memang kita kepingin besar, dia jadi besar. Ini juga tadinya saya kepingin agak besar dikit, dia jadi sangat besar. Nanti kita koreksi semua. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya bisa mengeluarkan bentuk kelompok tajuknya pada kondisi sekarang ini. Kita ikuti prosesnya bersama. Nah, ini sebagian besar yang panjang-panjang sudah saya potong. Jadi selanjutnya adalah saya tinggal mengikuti jalur-jalur yang sudah diadakan atau sudah diarahkan. Bahkan sebagian sudah terbentuk seperti percabangan-percabangan yang ini. Ya, kemudian di sini ini ranting. Kemudian di sini ada anak ranting. Nah, nanti saya seleksi anak ranting mana yang perlu atau digunakan. Jadi setelah itu kemungkinan akan dilakukan pengawatan secara detail nanti. Nah, inilah serut. Ya, jadi dalam kondisi yang seperti ini tidak perlu bingung mana yang dipakai, mana yang tidak, asal diurutkan pada jalurnya masing-masing. Jadi kalau misalkan yang ini jalurnya adalah ini. Ya.
Kita tinggal mempelajari aja apakah yang di belakang ini kita bisa gunakan, apakah yang di depan ini bisa kita gunakan. Ya, kalau digunakan yang mana saja yang digunakan, saya praktekkan beberapa ranting sehingga tahu nanti cara pemilihannya bagaimana. Nah, ini adalah sebuah pohon yang mempunyai terusan mahkota di arah sebelah sini. Jadi mahkota akan dibangun pada terusan gerak padang yang ini. Kemudian di sini ada kekuatan lagi, bisa dibangun sebagai mahkota pendukung, ataupun kita mempunyai dua kekuatan untuk membangun satu mahkota, boleh, nggak ada masalah. Nah, yang paling penting kita tahu nih, di sini udah akan terbentuk mahkota, di sini juga akan menjadi boleh saya katakan pembantu dari mahkota utama nantinya. Nah, dari kondisi yang seperti ini, mana yang kita pakai? Yang ke atas saya sengaja potong langsung, sehingga nanti akan bercabang di sini. Jadi nggak perlu terus nanti yang ke atas seperti ini, lebih baik kita potong aja. Nggak perlu terus ini kita tekuk ke bawah, nggak perlu. Potong aja. Nanti yang akan jadi pengganti ini. Nanti yang akan mengarah ke bawah yang generasi berikutnya. Ya, jadi kurang lebih ini nanti yang akan kita pakai, kita akan arahkan dengan pengawatan. Nah, inilah yang saya sebut anak ranting. Kondisinya mungkin sekarang sudah banyak, ada yang sampai ke cucu ranting, ada sampai ke bahkan ada yang jadi ranting dan lain-lain. Itu kita seragamkan. Ya, setiap proses penanganan serut diseragamkan. Semisalkan kita sekarang sedang membuat anak ranting lagi, ya anak ranting yang kita buat. Ya, yang cucu ranting lupakan dulu. Ya, yang pertumbuhan baru yang seperti ini kan termasuk pertumbuhan baru. Ya, ini kita hilangkan dulu. Kalau tidak dipakai, kita hilangkan dulu. Ya. Jadi kita seragamkan kondisinya. Lebih bagus begitu karena nanti pertumbuhannya akan merata dan tidak gampang untuk terjadinya mati ranting dan lain-lain. Ya, inilah regenerasi. Dari sini kita potong untuk generasi berikutnya diteruskan oleh ranting yang ini. Ini juga kondisinya udah cukup besar, kita potong. Ya, nah ini nanti kita kawat. Bisa dilihat ya. Jadi sekarang yang akan saya kawat adalah ranting-rantingnya saja. Sorry, anak rantingnya saja. Rantingnya sudah terarah. Ini sudah terarah. Ini sudah terarah. Ini bahkan sudah terarah. Nanti yang dikawat adalah anak ranting ini yang kecil-kecil. Oke, ini sudah ya. Atau saya kasih contoh satu lagi. Kebetulan ini di bawahnya ada sekalian. Ya, jadi dipelajari lagi apakah dari percabangan ini kita membutuhkan semuanya. Dari cabang ini terbelah menjadi
ranting 1, 2, 3, dan 4. Apakah ini akan kita pakai semua? Yang paling pertama dipelajari adalah, ini adalah kekuatan tumbuh. Kekuatan tumbuh cabang yang akan kita bangun menjadi sebuah kelompok tumbuh atau kelompok perdaunan. Nah, kita harus memilih dulu dari 1, 2, 3, 4 ranting ini mana yang akan kita jadikan terusan untuk dia menjadi pemimpin di kelompoknya ini. Ya, misalkan saya memilih ini menjadi pemimpinnya. Ya, maka sesuai dengan rencananya, jadi ini akan menjadi sekumpulan daun yang memimpin dari kelompok ini. Ya, kalau pemimpinnya di sini, yang lainnya disesuaikan. Bagaimana? Apakah ini perlu dipakai sampai sini? Saya rasa tidak. Jadi saya cuman perlu pakai hanya 2 anak ranting saja yang di sini. Nah, ini sama ini. Ini dengan ini. Akan membantu dia. Ini juga tidak perlu sepanjang ini kita potong. Ya, ini tidak perlu kita buang. Nah, ya. Ini terlalu dekat dengan pangkal, kita buang dulu. Tujuannya apa? Memperlihatkan persimpangannya ini. Ya, semakin kita bisa memperlihatkan persimpangan-persimpangan, perpecahan-perpecahan dari cabang ke ranting, dari ranting ke anak ranting, semakin bagus. Karena disitulah strukturnya nanti struktur anatominya akan terlihat dengan jelas. Ya, ini hasilnya teman-teman. Mungkin bisa lebih jelas. Ya, jadi ini adalah cabang yang nantinya tidak akan saya kawat, kecuali kalau perlu ya. Tapi kayaknya udah nggak perlu karena udah terarah dari awal. Kemudian yang perlu saya kawat adalah ini adalah cabang. Ranting juga saya rasa tidak akan dikawat. Yang dikawat adalah anak ranting. Ya, jadi inilah anak ranting nantinya yang akan kita bentuk menjadi kerangka sebuah tajuk pada kelompoknya masing-masing. Ini juga mahkotanya tadi, saya agak dari atas mungkin. Nah, inilah banyak sekali anak ranting yang saya pakai karena memang ini untuk nantinya dibuat susunan mahkota. Oke, itu tadi salah satu contoh yang akan saya lakukan pada tahap proses penanganan ketiga dari serut ini. Ya, saya lakukan dulu semuanya. Nanti saya kembali setelah saya melakukan pemilihan atau nanti akan saya sharingkan kalau ada hal-hal yang perlu saya sharingkan. Ini sudah selesai teman-teman. Jadi sekarang bisa dilihat apa yang terjadi sekarang atau kondisi sekarang ini adalah hasil dari penanganan 3 bulan yang lalu. Jadi inilah hasilnya. Saya sudah mempunyai banyak sekali perkembangan pada pohon ini, terutama pada terbentuknya anak ranting yang sudah menurut saya sangat banyak dan cukup ini untuk diteruskan menjadi atau diteruskan ke proses yang berikutnya, yaitu masih dalam pembentukan kerangka tajuk. Ya, jadi pada dasarnya apa yang saya lakukan sekarang ini adalah proses tetap pada penanganan perantingan serut sebaiknya dibuat seragam. Artinya kalau kita membuat cabang ya cabang semua, membuat ranting semua, kemudian membuat anak ranting juga anak ranting semua. Jadi inilah prosesnya. Apabila di dalam pengelosan yang kemarin 3 bulan saya sudah mendapatkan banyak sekali anak ranting, tentunya ada yang tumbuh baru sehingga baru merupakan cabang. Nah, itu yang kita buang. Ataupun ranting, itu yang kita buang. Jadi pertumbuhan baru seperti cabang dan ranting kita buang. Karena apa? Karena kita sudah memproses pertumbuhan anak ranting. Tetapi kalau ada pertumbuhan cabang atau anak ranting seperti ini adalah pertumbuhan cabang baru teman-teman. Ini juga pertumbuhan cabang. Apabila pertumbuhan baru ini memang kita inginkan, ya kita pertahankan. Artinya keseragaman tidak bisa dicapai 100% semua bikin anak ranting, tidak bisa. Tetapi 1-2 masih ada, tidak masalah.
Yang jelas misalkan ada cucu ranting, kita buang dulu. Ya, jadi tadi banyak sekali pertumbuhan-pertumbuhan seperti yang di sebelah sini, ini sungguh sangat detail sekali. Dia udah sampai ke cucu ranting. Tetapi kita buang dulu supaya dia seragam dulu ke anak ranting. Nah, itulah kurang lebih memproses pertumbuhan. Ya, jadi seolah-olah masalah pengarahannya sudah terarah sejak dari awal, sudah direncanakan sejak dari awal. Nah, sekarang yang kita proses adalah pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Yaitu pertumbuhan cabang dan ranting. Ini adalah proses ketiga. Saya sudah mencapai ke tahap anak ranting sekarang. Ya, bagaimana proses selanjutnya adalah melakukan pengawatan. Kemudian setelah nanti kita dikawat, nanti kita akan melakukan pengarahan lagi atau pembentukan tajuk. Saya lanjut dulu dengan proses pengawatan, teman-teman. Nanti saya akan kembali setelah pohon ini selesai dikawat dan akan menjelaskan pula kondisinya bagaimana, apakah ada yang perlu diarahkan yang drastis lagi atau hanya pengarahan-pengarahan yang minor. Kita lihat bersama nanti prosesnya. Sebelumnya saya akan sharingkan hasil dari beberapa teknik yang dilakukan pada penanganan sebelumnya. Misalkan ini adalah teknik tracking yang tadinya cabang ini atau pohon ini mengarah ke atas sehingga saya tarik ke bawah. Nah, sekarang banyak yang mempertanyakan ke saya apakah dengan teknik ini pohon bisa cabang yang gede ini bisa nurut, ya. Banyak yang menanyakan kepada saya apakah teknik tracking ini bisa efektif. Artinya selain dengan menggunakan teknik pengawatan untuk diarahkan, di track ini juga mengarahkan sebenarnya. Tetapi apakah dengan kondisi cabang yang segede ini bisa nurut? Ya, ini kita lihat bersama, teman-teman. Saya potong ini. Ya, jadi ini stay, tetap diam. Jadi boleh saya katakan sudah nurut ini. Yang ini juga. Ya, ada naik sedikit sekali, sekian persen. Ya, jadi teknik tracking, baik tracking maupun dikawat untuk diarahkan semuanya sama. Semuanya bisa berfungsi atau bisa berhasil. Ya, ini juga sudah nurut. Ya, hanya dalam waktu 7 bulan. Semuanya udah saya lepas kawat pembantunya. Jadi dirasa udah cukup dan sudah sesuai dengan arah tumbuhnya, sudah sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kondisinya pohon sangat bagus. Artinya dari secara umum, secara garis besar, dari desainnya sudah banyak yang tercapai. Kita lanjut dengan proses pengawatan, teman-teman. Ya, ini saatnya saya melakukan pengarahan. Jadi ini adalah pengarahan anak ranting. Dengan demikian saya bisa dikatakan sedang membuat kerangka tajuk. Ya, jadi kerangka kumpulan daun. Ini tadi sudah beberapa kita arahkan. Nah, susunan mahkota udah bisa dilihat dengan jelas. Kemudian di sini nanti ada semi mahkota atau mahkota kedua yang berasal dari pohon kedua ini. Jadi ini pohon serut ini
mengusung konsep multi terang, berbatang banyak, bahkan ada yang connecting root. Konsepnya terbagi menjadi 2 grup. Yang satu grup besar yang dipimpin oleh pemimpin utamanya ini pohon yang paling besar dan paling tinggi. Kemudian yang satu lagi, satu kelompok dipimpin oleh pohon yang kedua ini, yang kurus. Ya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang kedua ini ada koneksi atau sambungan akar. Ya. Antara grup yang satu dengan grup yang kedua ada sambungan akar. Ini yang disebut sebagai connecting root. Ya, selain kelam, pohon ini mempunyai konsep connecting root juga, karena memang terdiri dari 2 grup yang menyambung dengan kehidupan akar ini. Oke, dari konsep tersebut saya sangat mudah sekali untuk menampilkan atau mempresentasikan sebuah atau sekelompok kehidupan pohon di alam tropis. Karena apa? Karena inilah pemandangan yang sering kita lihat di alam, sekumpulan pohon yang hidup dalam satu kelompok. Ya, masing-masing pohon kita keluarkan mahkota-mahkota. Sehingga dengan demikian konsep pohon berbatang banyak memang jelas terlihat dengan jumlah batang dan jumlah mahkota yang sama. Ya, meskipun nantinya ada semi mahkota yang keluar dari cabang-cabang besar seperti ini, ya itu tidak masalah. Yang paling penting setiap pohon yang ada, baik pun itu kecil maupun yang besar, saya selalu menampilkan mahkota. Ya, ini saya lanjut dulu aja dengan proses penataan perantingannya. Kemudian nanti setelah itu saya akan mengulas lagi sampai di mana pencapaian desain dari pohon ini pada penanganan yang ketiga selama kurang lebih 8 bulan. Saya lanjut dulu prosesnya, teman-teman.
Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi inilah hasil dari penanganan kurang lebih 3 bulan yang lalu. Penanganan kedua, ini adalah penanganan ketiga. Saya sudah memperoleh kelompok-kelompok daun ataupun tajuk-tajuk dalam bentuk kerangka. Jadi ini adalah kerangka-kerangka tajuk, kerangka-kerangka kelompok daun. Tetapi dari hasil yang telah dicapai sekarang ini sudah sangat bagus sekali pohonnya, mempunyai progres yang sangat bagus, karena saya dalam tempo 7-8 bulan sudah bisa mendapatkan perpecahan sampai ke anak ranting, yaitu perpecahan ke level 3. Ya, dari sini nanti oleh karena itu sekarang saya melakukan pengawatan secara detail, karena dari sini nanti sudah mungkin tidak ada proses pengawatan lagi. Jadi serut sebaiknya memang dikawat hanya sampai ke level 3. Setelah itu apa? Setelah itu adalah pekerjaan seleksi. Seleksi dari pertumbuhan cucu rantingnya. Jadi setelah ini nanti akan terjadi seperti kita tahu bersama, pertumbuhan serut sangat tidak beraturan. Akan terjadi pertumbuhan di mana-mana. Bahkan di bawah atau di ketiak kita seleksi. Jadi secara rutin nanti secara berkala kita akan seleksi mana-mana yang memang harus dibuang, mana-mana nantinya yang akan menjadi cucu ranting dari pohon ini, yaitu ke level 4. Tetapi tidak serta-merta setelah ini akan terjadi level 4, tidak. Kemungkinan bisa 2-3 kali lagi baru adanya level 4, baru pertumbuhan level 4 kita adakan. Ya, sekarang ini masih dalam proses memperkuat level 3-nya, memperkuat rantingnya. Nah, konsep tetap menggunakan pembuatan bonsai dengan meniru alam tropis, yaitu meniru pola hidup atau kebiasaan hidup, kebiasaan tumbuh pohon tua yang hidup di alam tropis. Tetapi karakternya, nah ini yang perlu kita perhatikan. Artinya meskipun sama konsepnya bonsai tropis, tetapi karakter pohon masing-masing jenisnya itu harus dimunculkan. Lewat apa? Lewat penataan ranting. Ya, jadi ficus, santiki, kemudian serut, sisir dan lain-lain mempunyai karakter perantingan yang masing-masing berbeda. Nah, itulah yang saya maksud dengan menampilkan karakter atau menampilkan ciri khas dari pola tumbuh masing-masing jenis pohonnya. Ya, jadi kalau serut sudah saya utarakan bahwa mempunyai perantingan yang pendek, padat dia, pendek. Jadi satu ranting bisa mempunyai kelompok tajuk yang banyak sekali dan padat. Itulah serut. Ya. Sampai nantinya tampil tanpa daun pun dia bisa menampilkan sebuah ramification ataupun perantingan yang sangat detail dan indah sekali. Ya, jadi itu tetap pola pikirnya atau pola pembuatannya berdasarkan percabangan. Jadi satu kelompok. Memang ini terlihat sangat rumit teman-teman. Tetapi kalau kita membuatnya secara sistematis berdasarkan kekuatan tumbuhnya, jadi masing-masing kelompok atau masing-masing kekuatan tumbuh ini kita buat kelompok, tidak akan serumit yang dibayangkan. Karena apa? Karena apa-apa yang ada di sini kita hanya fokus untuk memperhatikan keindahannya untuk satu pohon ini atau satu cabang ini. Yes.
Jadi dibagi per grup, per kelompok, sehingga memudahkan kita untuk membuat. Ya. Terus kemudian apa yang perlu diperhatikan lagi adalah arah tumbuh masing-masing kelompoknya. Jadi kalau di sini ada arah tumbuh yang menuju kemari, maka perantingan akan kita arahkan ke arah tumbuh sesuai dengan arah tumbuh rantingnya. Di sini ada kekuatan yang menuju ke depan sini, arah tumbuhnya kita buat kemari. Secara garis besar. Ya, seperti ini agak ke belakang, ya kita buat arah tumbuhnya agak ke belakang, perantingannya. Ya, jadi pohon kita mempunyai arah tumbuh kemana-mana karena cabang rantingnya juga mempunyai arah tumbuh kemana-mana. Nah, itu salah satu trik untuk bisa menampilkan kesan natural pada perantingan sebuah pohon. Ya. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan adalah matahari. Ya, tentunya kita membuat kelompok-kelompok ini diperhatikan matahari. Ya. Semisalkan di sini perlu ada kelompok kecil atau isian kecil, ya harus diadakan. Tetapi tampilannya tidak bisa besar karena mataharinya kurang di sebelah sini. Nah, itulah hal-hal demikian kalau dipresentasikan bisa menambah kesan natural dari tampilan pohon secara keseluruhan. Dan inilah yang saya maksud dengan keseimbangan. Keseimbangan pertumbuhan. Jadi kalau ranting kecil dia mempunyai tajuk yang kecil pula. Ya kan, biasanya ranting kecil berada di kedalaman ataupun di sela-sela cabang ranting yang lain, sehingga matahari tidak dapat banyak matahari. Apabila dia los bebas, maka pertumbuhannya bisa besar, kita tampilkan tajuk yang besar pula. Oke teman-teman, inilah tahap ketiga dari penanganan serut. Semoga teman-teman bisa mengikuti yang tahap pertama dan tahap kedua. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Dari penanganan serut ini, saya berharap teman-teman mengerti betul arti dari meniru alam, kemudian menampilkan karakter sesuai jenis pohonnya, dan lain-lain. Oke, saya pikir cukup dulu untuk konten kali ini. Ya, semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.